Halo guys, jumpa lagi dengan kami di IR Bola. Kita akan membahas seluk-beluk tentang sepak bola dari berbagai negara ya, bukan dari lokal ya. Karena kita belum ada sponsor juga buat ngebahas yang lokal. Dan untuk saat ini, nanti kita akan bahas pertandingan antara apa ya? Apa ya? Ya, review kemarin yang lolos UCL sama UEL. Oh iya, kita review pertandingan yang kemarin ya antara PSG lawan City. dan Chelsea lawan Chelsea lawan Madrid. PSG lawan City. Sebelumnya terima kasih sudah menonton kami di video sebelumnya. Jangan lupa klik dan subscribe ya supaya kita bisa lebih besar lagi, lebih wah lagi, tidak seperti sekarang. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Bung Richard, bisa dipanggil Bung Rich, bisa dipanggil Bung Hart, bisa dipanggil Bung Richard, dan teman-teman saya Bung Rija. Pertama kita akan membahas tentang pertandingan Real Madrid melawan Chelsea yang kemarin dimenangkan oleh Chelsea. Itu benar-benar unpredictable banget sih ya. Untuk dari Chelsea bisa menang 2-0 lawan Madrid. Agak-agak juga tinggi gitu. Biasa Chelsea emang nih. Dan PSG sama City. Nah, ini seru juga nih. Pertandingan berminyak. Antara minyak. Ya. Mungkin di sini ada fansnya City? Nggak ada ya? Nggak ada. Anti fans. Ya mungkin kalau yang fansnya MU atau fansnya Milan mungkin bisa gabung juga City. Oke. Selanjutnya gimana nih? Kalau menurut gua sih kemarin pertandingan unpredictable banget antara Madrid lawan ya. Karena prediksi gua Madrid yang bakalan juara dan ternyata tersikir oleh Chelsea. Gimana Chelsea menurut dengan Bung Rija dulu nih? Bisa-bisanya dia menang gitu lawan Madrid. Kalau Chelsea sama Madrid ya memang walau ya sebenarnya sejarahnya waktu belum dimulai leg pertama itu memang agak susah memprediksinya karena sempat kita bahas juga si Madrid ini kan dia punya tradisi ya. Cuman kalau kita ingat-ingat lagi City juga sebenarnya ketika dia mulai bangkitnya tuh dari waktu zamannya Drogba itu seingat gua itu bangkitnya malah dari Champions dulu baru mereka mulai nguasain Premier League gitu. Nah, Chelsea kan lawan yang Chelsea maksudnya sama Madrid Chelsea maksudnya. Nah waktu zamannya Drogba itu dia malah menguasai Champions League dulu setahu gue baru di Premier League ke depannya gitu. Nah apa namanya dan pelatihnya juga kan sebenarnya udah terbiasa main di Champions di Tuchel gitu. Lihat gaya-gaya pelatih luar gitu. Apalagi kayaknya udah berapa kali ketemu Zidane deh kayaknya. Nah, jadinya mungkin udah tahu juga. Cuman ya setelah di leg pertama sih ngeliat Chelsea lawan Madrid, ya gua sih mikirnya ya Chelsea sih memang karena dari segi permainan lebih rapi, terus apa namanya ya di Madridnya juga aneh juga sih gua kenapa lawan Chelsea dia kayaknya 3-5-2 gitu. Ya 3-5-2 ya. Ya karena Ramos sudah balik kali nggak ngerti juga. Menurut gue sih gasken aja pakai 4-3-3 gitu. Jangan pakai 3-5-2 karena waktu lawan Liverpool juga itu yang bawa formasi itu yang bawa mereka menang gitu. Jadi ya bingung juga gue kenapa pakai 3-5-2. Tapi secara siapanya aja 3-5-2? Madridnya, si Chelsea-nya sih rapi ya mainnya di Champions League kemarin gitu. Si Werner-nya juga kan lagi on fire. Nah, ada faktor Werner juga sih menurut gua
dia lagi on fire gitu, sama ya kipernya juga si Mendy bagus, ya sama faktor pelatih juga gitu. Nah paling itu sih kalau di Chelsea lebih ke kemarin Werner sih, dan mereka lebih klinikal makanya mereka bisa menang. Si Madrid kan bukan tanpa perlawanan, cuman lebih ke penyelesaian akhirnya yang kurang gitu. Terus di leg pertama karena Chelsea udah bisa dapat gol tandang ya, pertama main di Madrid kalau nggak salah. Nah terus di leg kedua mereka agak lebih santai lah mainnya, terbukti bisa menang lagi 2-0, jadi agregat 3-0 nggak salah ya agregatnya. Itu sih lebih ke Wernernya lagi bagus sih, Wernernya lagi bagus gitu. Itu sih karena kan si Chelsea kan waktu kedatangannya si Tuchel memang di awal-awal sisi penyerangannya yang dipertanyakan. Nah Werner kan kadang dipakai di kiri, pasang di kanan, di depan gitu. Nah beberapa belakangan ini udah mulai konsisten nih si Wernernya di depan ya, jadi itu sih menurut gua kenapa si Chelsea bisa lolos ke final gitu. Kalau dari segi Madrid mungkin Bung Ian Hala Madrid gimana? Cukup kecewa pastinya. Iya, Madrid sih ya emang ini sih kalau misalnya ngelihat kan emang mereka kan tim yang udah habitatnya gitu ya di Liga Champions, tapi kita nggak bisa kalau nutup ini kemungkinan nutup apa? Gue sih sepakat gitu ya sama Bung Rija. Emang salah taktik sih kayaknya, salah taktik gitu ya. Kalau ngelihat pas lawan Liverpool, walaupun dengan keterbatasan pemain mereka tetap bisa main bagus. Ya sama sih kayak Bung Rija, bingung kenapa masangnya 3-5-2 gitu, nggak 4-4-2 atau 4-3-3 gitu ya. Gue sih yakin karena faktor Ramos sih, Ramos sudah bisa main gitu ya. Terus karena sekalinya udah semifinal, mungkin dari sisi mentalitas Ramos bisa naikin, itu kenapa mungkin pertimbangan Zidane masukin Ramos. Tapi di sisi lain jadi jadi ngerusak ritme yang udah dibangun Madrid ketika Ramos nggak bisa main gitu. Padahal ketika Ramos nggak main tuh performa Madrid dengan tim yang seadanya itu bagus gitu. Mereka bisa ngimbangin Liverpool yang udah mulai bagus lagi mainnya gitu. Jadinya kemarin jadi ritme main Madrid tuh kayak ini aja, nggak cocok gitu sama 3-5-2 tuh. Soalnya kan di leg pertama mereka pakai 3-5-2 juga, itu kurang efektif gitu ya. Mungkin ini juga sih karena ngelihat taktik Chelsea juga pakai 3-5-2, jadinya ya mungkin Zidane 3-4-2-1 ya Chelsea ya. Sama ngandelin sayap, mungkin pengen ngeredam sisi sayap dari Chelsea gitu. Tapinya ya malah ini jadinya coba-coba gitu kan. Madrid kan emang nggak biasa main 3-5-2, terus posisinya udah semifinal gitu, kok semifinal masih coba-coba gitu dari Zidane. Bingung juga sih gitu, lebih ke taktiknya Madrid gitu, nggak make sense aja gitu. Untuk skala semifinal Liga Champions kok masih coba-coba gitu. Harusnya diapain, Yan? Kenapa? Masa coba-coba? Iya, harusnya sih ini pakai formasi pakem aja, kayak pas lawan Liverpool gitu ya. Oke lah, Ramos bisa dipasang gitu. Tetap formasi pakai 4-4-2 atau 4-3-3. Ramos bisa dipasang di tengah tandem sama Militao, Nacho digeser ke kanan gitu. Kan emang Lucas Vazquez lagi cedera, terus siapa sih biasanya bek kanan Carvalhal juga masih cedera, jadi Nacho bisa digeser ke kanan, tengah Ramos sama Militao, kiri bisa Mendy gitu. Gitu kira-kira Bung Richard sih. Tapi kan ini ya, mungkin kecapean mungkin kan? Capean ya sama juga, Chelsea juga capek juga sama. Lagi padat juga kan, kan dua-duanya gitu ya. Iya. Ya namanya juga orang capek kan. Oke. Berarti ini karena kesalahan pelatih ya, yang mesti mencoba-coba strategi ya. Kalau gue lebih nyalahin Zidane. Iya sih, salah ya kalau kata gue sih. Terus kedua ya emang ini sih Chelsea emang kemarin ini Jorginho sama Kante main bagus banget gitu ya. Jadi tengah Madrid gak sedominan biasanya. Kan kita pas lawan Liverpool tuh bisa ngeliat tuh ya,
perbedaan kelas pemain tengah Liverpool sama Madrid tuh, di mana Modric sama Kroos tuh ini dominan banget di tengah sama Casemiro. Tapi kemarin nggak kelihatan gitu pas lawan Chelsea tuh. Jadi malah tengahnya lebih menang Chelsea gitu. Ada Jorginho sama Kante. Kante malah ini banget bisa istilahnya bisa ngobok-ngobok lah gitu ya. Jadinya kreativitas dari Kroos sama Modric tuh bisa diredam sama Kante gitu. Terus yang ini sih yang di luar dugaan, Jorginho mainnya bagus banget kemarin pas lawan Madrid tuh. Padahal ya mereka sebelumnya kalah ya. Terus habis itu di leg kedua malah coba-coba ya. Seri sih nggak kalah seri. Seri. Gitu. Cuman mereka kalah, maksudnya kebobolan gol tandang jadinya. Jadi kemarin tuh ya mungkin faktor mental juga ya kali ya, karena mereka harus Madrid harus ngegolin, sementara si Chelsea kan lebih agak lepas juga kayaknya mainnya, karena mereka udah dapet gol tandang gitu. Gitu. Jadi karena faktor ini ya, Chelsea lepas gitu ya, dan Zidane coba kayak buat anak. Kemarin juga ini siapa? Zidane mainin Hazard juga ya. Mungkin pertimbangannya karena Hazard mantan pemain Chelsea, jadi mungkin lebih tahu gitu karakter permainan Chelsea. Tapi kan yang kita tahu Hazard baru sembuh tuh dari cedera. Iya, jadinya terus pas kemarin lawan Liverpool kan Vinicius sebenarnya bagus gitu ya dipasang di depan gitu, bukan di sayap kanan kayak kemarin pas lawan Madrid. Ini Vinicius dipasang di kayak posisi back sayap gitu di kanan. Terus Hazard yang malah dipasang di depan gitu, jadinya ya ini gambling juga gitu jadinya Zidane gitu. Ya gue sih sepakat sama Bung Reja, jadi lebih ke nyalahin Zidane-nya sih gitu. Untuk pertandingan sekelas Liga Champions semifinal kok masih coba-coba gitu. Iya, gue juga kesel juga sih kalau sampai coba-coba. Udah pengalaman ya di Milan ya? Coba-coba. Jadi penyerang ya. Jadi penyerang. Ada otaknya tuh. Oke, udah? Ada lagi mau tambahin? Ya, lanjut aja. PSG lawan City. Tuh, gimana tuh PSG lawan City tuh? Siapa dulu nih mau bahas? Lu aja, lu kan Manchester banget nih. Oke, kalau gua pertama kalau dari segi taktikal menurut gua kalau kita bilang Pep di atas Pochettino mungkin iya ya, cuman karena kebantu sama kualitas pemain, walaupun harga pemainnya PSG harusnya lebih tinggi daripada harga pemainnya City, karena dia punya Neymar sama Mbappe itu harganya bisa jadi kayak satu skuadnya City kayaknya. Cuman ya sepak bola kan main 11 orang ya, dan City lebih merata gitu. Cuman kecerdikannya si Pep ini waktu di leg kedua sih. Di leg pertama tuh mereka udah diuntungkan dengan menang 2-1 waktu main di PSG. Jadi di leg kedua mereka bisa, kalau tadi mereka mau coba gitu formasi bisa gitu, dan mereka juga kan secara tim udah solid ya si City ini. Jadi kayaknya mau main formasi apapun bisa. Cuman kemarin yang agak kaget di leg kedua, mereka nggak main positioning, dan formasinya kan mereka pakai 4-4-2 tuh. Biasa pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3. Nah, mereka main 4-4-2 tuh. Terus mereka nggak main positioning. Mungkin karena target utamanya ngamanin ini dulu kali, ngamanin angka. Terus mereka juga tahu di PSG punya Neymar sama Mbappe. Jadi kalau mereka main positioning, ketika posisinya hilang bisa berbahaya kayaknya. Nah, makanya itu di leg kedua mereka pakai 4-4-2 dan nggak terlalu main positioning. Terus dan itu kan jadi kejutan juga si Pochettino mungkin, karena ya mungkin pelatih manapun kayak yang udah tahu style mainnya City dengan main positioning football, tiba-tiba enggak tuh gitu.
tiba-tiba nggak main positioning. Nah kaget tuh kayaknya di situ juga gitu, pemainnya juga bingung kali sih. Karena mungkin taktik di awal udah gimana caranya kita bisa counter City nih, ngambil bola dari mereka gitu. Ternyata mereka yang disuruh mainin bola, jadi kayak kebingungan mungkin. Nah itu sih, dan ya faktor utamanya karena mereka bisa menang lah ya di PSG gitu. Mereka bisa menang di PSG 2-1, itu sangat menentukan sih. Jadi mereka bisa lebih lepas juga waktu main di Etihad. Dan ya mereka kan dari sisi kandang, pertandingan kandang mereka juga rekornya bagus juga di si City gitu, dan susah ngalahin mereka gitu untuk main di kandang. Jadi ya nggak heran juga, cuman yang heran tuh di leg pertama kenapa si PSG nggak bisa memanfaatkan main di kandang mereka, itu sih dari gua. Jadi waktu leg kedua memang nggak terlalu menduliin karena ya pasti City udah juara lah, udah lolos lah kalau udah di leg pertama mereka menang gitu. Itu sih kalau dari City. Mungkin dari PSG-nya Bung Ian. Ya kemarin ya buat PSG yang ngaruh banget sih Mbappe cedera, terus jadinya ya ini nggak bisa semaksimal biasanya gitu kan. Kita pas lawan Munchen tuh murni sih karena faktor Mbappe sama Neymar gitu ya. Jadi dimana memang dua pemain ini tuh bisa bisa saling mengisi, terus emang serangannya memang jadi lebih tajam. Kemarin ya nggak ada Mbappe jadinya ya ngaruh banget ke performa PSG, apalagi PSG di leg pertama kalah, terus butuh menang, Mbappe nggak main, ya jadinya ya semakin susah gitu buat menang lawan City gitu. Mbappe kemana ya? Kenapa? Mbappe kemana emang? Cedera. Oh. Pas di Liga Prancis, pas pertandingan sebelumnya. Iya. Terus ditambah pas menit ke berapa? Menit ke 60-an gitu ya, Di Maria kena kartu merah. Nah, jadi semakin bikin situasi dan kondisi PSG semakin sulit gitu buat menang gitu ya. Di Maria kartu merah kenapa ya? Itu nginjak kaki Fernandinho dia. Diinjak. Penalti. Ya. Enggak, jadi pas lagi itu mau lemparan ke mungkin Fernandinho-nya agak ngeselin, jadi diinjak kakinya sama Di Maria tuh. Wah. Iya, emosi kan. Itu. Iya, langsung kena kartu merah. Ya, ditambah ini sih pas udah posisi pemain tuh makin gambling ya PSG ya. Udah gak jelas gitu mainnya tuh. Jadi lebih ngandelin skill individu dari Neymar. Ya dimana Neymar juga mainnya nggak efektif, nggak sebagus pas lawan Munchen gitu, jauh banget gitu ya mainnya pas lawan Munchen, karena mungkin faktor nggak ada Mbappe juga gitu, jadi bingung. Penyerang PSG yang lain ya Icardi juga jelek mainnya, terus Mesken juga masih terlalu muda gitu buat sekelas semifinal Liga Champions. Jadi banyak faktor yang bikin PSG kemarin tuh emang kondisinya nggak ideal lawan Manchester City, kenapa mereka bisa kalah gitu. Iya. Iya sih ya, karena nggak ada Mbappe ya, faktor terbesarnya ya, playernya nggak ada ya. Iya, jadi ya variasi serangannya jadi ya terbatas gitu. Beda dengan City ya, yang rotasi pemainnya bagus dan Iya. perganti, maksudnya apa ya, antara cadangan sama pemain intinya itu nggak terlalu besar lah faktornya, dan skillful dari timnya itu tim ya, bukan dari individunya tuh bagus, lebih ya, bagus kerjasamanya bagus. Iya. Lebih di atas PSG sih. Itu ya, kemarin besarnya. Berarti kemungkinan bakal dipecat nggak nih pelatihnya nih PSG? Enggak sih kalau dipecat sih enggak, soalnya baru banget kan ngelatih. Terus buat kondisi squad sekarang dengan udah bisa masuk semifinal ngalahin Munchen gitu ya, kayaknya sih masih dikasih kesempatan buat musim depan. Iya. Terus atau jangan pelatih Juve malah dipecat. Tuh. Mungkin. Iya. Mungkin ya. Jadi kemarin tuh
Sepakat sih sama Bung Rija ya, kaget gitu ya ngelihat taktiknya Guardiola gitu. Jadi mereka lebih nunggu kemarin mainnya tuh, lebih nunggu, lebih sabar. Dibuktikan dengan golnya juga dari serangan-serangan yang biasanya kan mereka mainin bola. Kemarin tuh ngelihat kelengahan dari back-backnya PSG gitu, dari Mahrez kan gol-golnya gitu. Terus ya ini sepakat juga, emang rotasi kan kemarin Rodri yang dimainin di leg pertama tuh buat pivotnya, kemarin Fernandinho ya gak ngerubah kualitas dari City gitu, tetap sama gitu. Dan lebih senangnya lagi sih kenapa City bisa menang, nggak kayak musim-musim sebelumnya ya Pep nggak banyak rotasi pemain gitu, nggak banyak rotasi pemain, jadinya City bisa tetap stabil gitu namanya. Ditambah sih gue seneng sih ke backnya sih Ruben Dias nih. Ruben Dias gue sih ngelihat kayak dampak kedatangan Van Dijk ke Liverpool gitu ya, jadi kualitas defense City itu bisa naik level gitu semenjak Ruben Dias datang gitu. Iya. Bakalan jual nggak Ruben Dias ya? Kenapa? Mau dibeli sama Milan? Apa yang mampu coba? Kayaknya bisa dipinjem ya. Minjem Ruben Dias mending beli pemain Juki kan? Ini juga sih ya. Kemarin Mahrez lagi puasa ya. Ramadan Mubarak kali ya. Nyetak 2 gol. Mantap ya. Iya. Oke. Dari situ dari kami ada yang mau ditambahkan dari Bung Rija, Bung ya? Paling lanjut WL dikit lah, bahas WL dikit. Apa namanya? Yang masa dibahas lah tuh. Enggak. Arsenal lawan Villarreal kemarin. Ada MU kan, ada MU. Ada MU mah nggak usah dibahas. Aja ya mancing ke sana bijinya. Udah menang MU mah. Walau kalah masuk. Paling ya dikit paling ya, Arsenal sama Villarreal tuh kemarin ya Unai Emery membuktikan lah bahwa dia tuh nggak jelek-jelek amat gitu sebagai pelatih. Dan ya Arteta sih nggak tahu nasibnya musim depan, karena kemarin Arsenal nggak bisa lolos sih, kayaknya ada taktiknya Arteta yang aneh sih kayaknya ya. Kan gue juga nggak terlalu merhatiin karena gue nonton MU kan ya. Kalau MU mah di leg kedua main-main doang lah lawan Roma mah. Katanya ada hashtag Arteta out ya? Kayaknya ada deh, kayaknya, cuman nggak tahu deh. Paling itu sih nanti final ya, cuman sayangnya jadi finalnya kalau kayak UCL kan finalnya All England tuh. Nah kalau All England ya, nah kalau yang di UEL ya karena Villarreal yang menang nggak jadi All England. Padahal kalau nggak salah, kalau untuk prediksi gue pribadi sih sebenarnya jagoin Arsenal sih kalau memang dia mainnya bagus ya. Cuman kemarin kayaknya mainnya kurang bagus, makanya bisa kalah. Itu aja sih paling kalau UEL ya. Nggak usah terlalu bahas MU lah, nanti aja bahasnya di final aja. Final. Bahas MU lah. MU juga kalah juga kan? Menang dong. Kan unggulan dia, MU unggulan. Kemarin lawan itu kalah, MU lawan Roma di leg kedua kalah. Ya, iya kan kalah, masa dibahas. Kan mainnya biar seneng aja Roma, dia bisa menang gitu. Setuju ya. Nggak tahu kalau dari Bu Ian ada mau tambahan sedikit. Ya, Roma bisa kebantai kenapa ya di leg pertama ya? Roma ya, waduh. 2 loh ya. Padahal udah ada voucher penalti. Iya, babak kedua. Kemarin lebih sih MU banget ya. Ya berkah puasa. Yang leg pertama. Iya. Leg pertama. Ya kan ini sih berkah puasa Pogba kayaknya ya. Pogba kan lagi puasa juga tuh. Kalau mau menang agamanya dibenerin dulu. Ya, nggak tahu sih ya, entah kebetulan atau gimana, tapi puasa sih Pogba kayak gitu ya. Lagi bagus nih Ramadan nih, performanya nih. Mencium bau surga. Tapi gue sih ini kemarin Roma bisa kalah, lebih ke ini sih lebih ngelihat chemistry antara ini sih Bruno Fernandes sama Cavani ya.
keren banget sih itu. Cavani sama Bruno gitu. Jadi terus pertahanan Roma juga terlalu banyak celah kemarin tuh. Jadi enak banget Bruno mainin bolanya, banyak-banyak lupas ke Cavani. Terus ada Greenwood juga kan kemarin pas leg pertama tuh. Ya ini aja. Apa Roma nggak main tim inti ya? Kenapa? Apa Roma karena nggak main tim inti? Gimana sih? Gak juga sih, gak juga. Lebih ke kualitas pemain MU ya. Kalau kata gue sih mainnya bagus banget pas leg pertama tuh, terutama di babak kedua. Pogba, Bruno tuh, wah udah deh, udah keren banget sih. Cavani juga benar-benar ini ya, striker kelas Wahid gitu ya pas leg pertama tuh. Leg kedua juga sama sih dia, ngebuktiin gitu ya. Gak tahu tuh bakalan lanjut nggak Bung Rija musim depan Cavani? Lanjut udah perpanjang. Cavani lanjut, Pogba kayaknya kalau juara UEL dia lanjut deh kayaknya. Soalnya Bruno nggak mau dia dijual. Semua pemain sih nggak mau dia dijual. Nggak mau dia pergi lah intinya Pogba. Cavani udah lanjut. Van de Beek tuh kalau mau. Cavani lanjut tahun nggak? Iya, makanya masih 2002 masih setahun apa? Iya masih 2022 kan. Nah, makanya dibanding kalau tahun depan kan kalau dia nggak tangan tahun ini bisa gratis, sayang kan MU. MU mau jualnya kalau ada yang membeli 100 juta Pogba. Baiklah. Tapi harga awal dong. Iya. Makanya kayaknya enggak, terus si Pogbanya juga karena udah nyaman mainnya sama Bruno. Jadi kayaknya dia mau panjang sih, cuman dia masih mau lihat dulu nih juara apa enggak. Gitu. Sama kayaknya dia mau lihat juga sih Solskjaer-nya dipertahanin apa enggak kayaknya ya. Apa? Solskjaer-nya dipertahanin apa enggak? Kan belum diperpanjang Solskjaer. Baru mau, belum diperpanjang. Semua masih ngelihat ini sih kayaknya final UEL. Kalau Premier League ya udahlah tahun depan aja. Asal Solskjaer nggak diganti sama Pogba nggak pergi gitu. Tapi Pogba bagus sih. Bagus sih, chemistry-nya dapat. Makanya tinggal, tapi gue nggak tahu deh kalau dia main di tengah, dia main di nomor 6 tuh kadang gue agak dakdikduk karena dia suka kehilangan bola kalau di press. Nah, jadi kemarin juga kan pas leg pertama kan itu kan penalti gara-gara Pogba juga kan Roma. Ya. Dikduk emang kalau bertahan Pogba tuh. Kalau dia bertahan dakdikduk, makanya kalau di posisi nomor 6 ini, cuman kalau di depan let's say MU beli winger kanan, bingung juga dia mau formasinya gimana ya, gue lihat musim depan lah. Dan di tengahnya itu kalau misalnya Pogba nomor 6, partnernya dia siapa? Karena kalau formasi gue lihat akan tetap pakai pakem sih 4-2-3-1 gitu. Soalnya susah juga si Fred sebenarnya bagus, cuman dia butuh backup juga karena badannya kecil. Kalau body sudah kalah. Kemarin pas lawan Roma. Ya kadang gue kesel juga sih ngeliat dia main si Fred mah, kadang. Cuman kadang kalau dia bisa ngasih assist ya udah bagus gitu. Cuman kalau dia entah buat pelanggaran, entah dia hilang bola tuh, gue greget sih. Tuh kemarin tuh terlalu banyak depan Roma. Kalau McTominay bagus, cuman ya itu McTominay itu kurangnya interceptnya sih kurang. Kalau Fred tuh interceptnya lumayan, sama kalau dia lagi ngerebut bola lumayan. Gitu. Ya cuman itulah. Lihat aja lah ke depannya gimana. Nanti kayaknya satu perlu. Cuman bisa. Ya itu kalau gua nggak tahu sih kalau Diogo Dalot balik apa mau dijual apa gimana, nggak ngerti sih. Karena ya sampai kemarin juga kan belum dibeli tuh, karena Solskjaer sempat bilang Diogo Dalot tuh proyek jangka panjangnya dia. Nggak jadi. Makanya dipinjemin ke ini Milan. Nggak tahu musim depan mau dijual apa mau coba gitu sebagai pelapisnya Wan-Bissaka. Karena kadang Wan-Bissaka gue greget juga mainnya. Apalagi kalau misalnya lagi lawan tim bertahan gitu ya. Kadang gue mau ngarep dia ngasih umpan crossing, enggak. Diputer-puter aja bola sama dia.
Iya, passing lagi Oh, jarang. jarang. Kalau Luke Shaw kan dia ini kan. Nah, kalau Dalot tuh sisi penyerangannya lebih bagus. Cuman memang sisi bertahannya yang kurang gitu. Nah, paling kalau Dalot mau mau dipertahankan kan kontraknya dia masih lama ya di MU. Ya paling untuk lawan tim-tim kroco-kroco gitulah. Gitu untuk lawan tim-tim papan bawah. Siapa nih gue dulu dalam tim kroco? Iya. Bagus Karena juga. kan pasti banyak nyerangnya kan MU. Kalau tim bagus kan permainannya kan lebih ke apa ya? Pertahanannya lebih harus bagus gitu. Nah, jadi pasangnya Wan Bissaka di situ. Nggak mungkin Dalot kalau pertandingan besar menurut gua. Kecuali performanya Dalot kan jeleknya di sisi bertahan. Sisi Iya, sama menyerang, sisi menyerangnya oke. bukan sisi karena ini dia karena nyerang terus ya. Ya itu makanya kalau Dalot musim depan nggak dipinjemin lagi atau nggak dibeli, ya cara mainnya gitu. Kalau lagi lawan tim yang bertahan, pas mainin Dalot kayaknya. Iya. Dibanding Wan Bissaka. Wan Bissaka greget kalau lagi itu nyerang. Nggak bisaan sih. Sementara si siapa? Nggak tahu Alex Telles kalau mau dibeli Juve ya belilah. Tukar sama Ronaldo juga apa-apa lah. Ya. Kan Juve pengen juga Alex Telles ya. Pengen Alex Telles, pengen Bruno, pengen Pogba, pengen aja semua. Bruno boleh lah. Nah itu sih paling UEL mah final ya di atas kertas MU bisa menang lah final. Kalau yang final UCL yang masih ya kayak di video kita ini ya yang lain ya masih. Tapi ya apa? Real kan punya Iya spesialis dia kan. spesialis Eropa. Spesialis Liga Eropa. Nah. Kata Piala Unai Emery gitu. Unai Emery spesialis Liga Eropa. Ya lawan anak bawang. Iya. Nah kan pas Inter lawan Sevilla kan Inter di atas kertas bisa menang gitu ya, tapi ternyata kalah gitu lawan Sevilla. Ya intinya ya MU juga harus hati-hati lah. Cuman gue sih ngarepnya nggak ada yang cedera sih sampai final ya. Karena kalau nggak ada yang cedera harusnya bisa menang di atas kertas. Terutama Cavani lah jangan cedera. Karena masih belum bisa. Karena Rashford lagi kurang bagus. Mas Greenwood juga masih belum stabil. Jadi untuk goal scoringnya ya Cavani sambil ya tetap berharap sama Bruno sama Pogba ya. Karena Pogba nyundul juga bisa. Kalau dia main di winger, tiba-tiba dia di depan aja nyundul. Yang gol yang Roma kan dia gol sundulan tuh. Gitu. Martial gimana? Martial mau Beng ke Milan, kasih deh. Mau pinjam Martial kali, ganti Mandzukic. Boleh. Ya, itulah pinjam aja nggak apa-apa, asal bisa bayar gajinya. Mandzukic kayaknya cocok jadi pelatihnya gitu deh. Gantiin Pirlo ya. Karena kebanyakan bangku cadangan. Oke. Ya, gitulah. Nanti kita bahas bursa transfer setelah liga-liga selesai kali ya. Oh iya. Oke, sip. Udah itu aja sih dari kita buat review. Oke, itu aja dari kita. Sekian. Mungkin ada teman-teman yang nonton ada yang mau ngasih komentar bisa tulis di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Ada yang mau endorse mungkin silakan biar supaya Reza nggak masuk angin kasih tuh pakai kosong doang dulu. Karena enggak ini apa bikin gerakan koin biar Milan bisa beli pemain. Milan bisa beli, cuman sayang aja duitnya. Minjem. Ya. Minjem dulu nih. Mending minjem kan, buat apa beli kalau nggak menang juga kan. Oke, see you next week bersama IR Sepak Bola. Salam. Oke, salam bola.
Hmm.